Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Mia Safira, Sartika Elviana Fitri, dan Yunita Francisca akan mempresentasikan film dari Steve Jobs 2013. Karakter awal pendirian usaha yaitu Steve Jobs merupakan anak kuliahan yang mendapat beasiswa karena kejeniusannya. Tapi sayangnya dia anak yang suka kebebasan, jarang memakai sepatu, dan berantakan. Sampailah saat dia pergi bersama Daniel ke India dengan tujuannya untuk mencari jati diri karena ngerasa hidupnya nggak punya tujuan. Setelah itu, dia bertemu dengan biksu. Biksu bilang kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. Lalu Steve merenungkan perkataan biksu tadi. Setelah pulang, lalu dia bekerja di perusahaan pembuat game. Tapi salah satu karyawannya gak bisa buat game yang berwarna. Lalu dia protes. Dia pengen yang berwarna. Lalu kepala kantor datang. Dia protes. Setelah itu dia bilang mau buat sebuah project game baru yang bakal dia buat sendiri yang berwarna, dan dia berjanji buat game terbaik sepanjang perusahaan itu buat. Pada saat malam dia menghubungi temannya Woz untuk membantu membuat game tersebut. Setelah itu dia dengan bangga menunjukkan game yang berwarna itu, lalu dipuji dan mendapatkan bonus $5.000. Keesokannya Steve datang ke tempat Woz, lalu ada benda ciptaan Woz yang lagi iseng dibuat yaitu komputer. Steve kagum melihatnya, lalu mengajak Woz untuk mencari investor. Dan Woz awalnya menolak karena cuma iseng doang. Dan Woz mau ikut, lalu berdiskusi nama komputer. Steve bilang Apple, nama simple dan mengembangkan kreativitas. Lalu saat presentasi hasilnya nihil, gak ada yang investor yang tertarik dengan komputernya Steve. Lalu Steve saat mau pulang, ada seorang pemilik toko komputer yang tertarik, lalu menawarkan kartu nama untuk kerjasama. Setelah itu dia negosiasi ke pemilik toko komputer. Dari harganya yang $250 jadi sampai $500 per komputer dengan menjual terpisah biar untungnya gede. Berkat negosiasi Steve, dia jadi tergiur. Akhirnya mereka mulai memproduksi komputer pertamanya yang diberi nama Apple Computer One. Lalu untuk membantu pekerjaannya, Steve merekrut 3 orang yaitu Bill, Chris, dan Daniel. Dan setelah komputer pertama mereka jadi dan terjual 100 unit di toko itu, masing-masing unitnya $500, habis itu mereka membuat project baru untuk Apple komputer generasi yang kedua. Nah, saat Apple Computer 2-nya itu jadi, Steve mulai menelpon berbagai investor yang telah di listnya, tetapi semua menolak dan tidak ada satupun yang ingin bekerja sama dengan Steve. Dan Steve pun mulai kecewa dan mulai marah. Dan beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang bernama Mike dan bertanya apakah ini tempat Apple Computer. Lalu Steve menjawab, ya benar, ini adalah tempat Apple Computer. Mike kaget melihat lokasi tersebut karena dia tidak menyangka bahwa hanya sebuah garasi rumah biasa. Awalnya si Mike pesimis, tetapi karena Steve jago ngomong, si Mike pun mulai tergiur dan setuju untuk investor sebesar $300.000 untuk Apple Computer 2. Dan singkat cerita, Apple Computer 2 sukses meledak di pasaran. Dan Apple pun saat ini sudah menjadi yang sangat besar dan memiliki gedung dan fasilitas yang profesional. Dan semenjak di sini, Apple berubah menjadi perusahaan terbuka, yang artinya Apple ini berubah menjadi perusahaan milik bersama, yang artinya bergantung pada kepemilikan saham. Dan Steve Jobs tetap menjadi CEO-nya dan pemegang saham terbesar. Tetapi di perusahaan Apple tersebut,
terdapat yang namanya anggota dewan, yang mana anggota dewan tersebutlah yang akan mewakili para pemegang saham. Singkat cerita, ketika Steve sukses, Steve mulai berubah, mulai dari sikap, perilaku, dan sebagainya. Dia tidak ada waktu lagi buat menyapa temannya sendiri, yaitu Woz, Bill, Chris, Daniel, dan Holt yang bahkan merilis Apple bareng sama dia. Tidak sepersen pun diberikan saham oleh Steve. Saat puncaknya, saat pacar Steve mengaku sedang mengandung anaknya Steve, tetapi Steve tidak mengaku bahwa itu adalah anaknya, dan tidak mau bertanggung jawab sama sekali, bahkan mengusir perempuan tersebut untuk keluar dari rumahnya. Mungkin Steve trauma karena dia dulu tidak diakui anak oleh orang tua kandungnya sendiri. Singkat cerita, kesuksesan Apple ini sangat melambung tinggi. Bahkan satu hari saja, produk Apple ini laku terjual 4,6 juta lembar. Tetapi saat Steve memimpin sebuah proyek bernama Lisa Komputer, Arthur dan beberapa anggota dewan pun memiliki kebijakan bahwa Steve akan dikeluarkan dari proyek Lisa Komputer itu. Karena para anggota dewan menilai bahwa Steve sangatlah boros dan selalu ingin menciptakan hal yang aneh-aneh. Walaupun ciptaan Steve sebelumnya berhasil sukses, tetapi para dewan menganggap bahwa budget yang digunakan Steve untuk proyek Lisa sangatlah besar. Walaupun Steve dikeluarkan dari proyek komputer Lisa tersebut, tetapi Steve tetap menjadi owner Apple, atau lebih tepatnya dia menjadi pimpinan direksi di Apple tersebut. Setelah dia keluar dari proyek Lisa tersebut, dia memilih untuk libur dan menenangkan diri. Saat menghabiskan waktu di rumah, Steve mulai merenungi semua kesalahan yang dilakukannya. Steve membaca surat dari anaknya yang tidak pernah diakuinya yang bernama Lisa. Lalu dari situ, Steve mulai mencoba untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Seketika ada menelpon Steve yang bernama Mike yang mengatakan ada sebuah proyek yang bernama Macintosh. Dan para anggota dewan itu ingin Steve memegang proyek itu. Dan Steve mulai kembali ke kantor dan menjalankan tugasnya dalam proyek Macintosh. Dengan sikap yang berbeda sebelumnya, dia jauh menjadi lebih sederhana, tapi tetap memiliki kreativitas yang tidak pernah pudar. Di proyek Macintosh tersebut, Steve mulai membentuk orang-orang pilihannya, yang sebagian besar adalah temannya sendiri, yang dulu di awal merintis Apple bareng-bareng dengan Steve. Untuk mensukseskan penjualan Macintosh tersebut, Steve merekrut John Sculley, yaitu presiden di perusahaan minuman bersoda. Para dewan tidak yakin bahwa John akan mau menjadi CEO di perusahaan Apple tersebut, tetapi Steve berhasil memujuk Pak John dengan adanya satu kalimat yang dilontarkan oleh Steve. Apa kamu ingin seumur hidupmu menjual minuman soda, atau ikut denganku dan mengubah dunia? Singkat cerita, Macintosh pun berhasil di-launching untuk pertama kalinya. Dan saat itu semua orang di perusahaan berharap besar dengan produk revolusioner terbaru itu. Tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saat penjualan Macintosh tersebut, penjualannya tidak memenuhi target. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya adalah John Sculley ternyata diam-diam menaikkan harga Macintosh tersebut tanpa sepengetahuannya si Steve. Di situ Steve marah besar karena harganya terlalu tinggi yang menyiksa pembeli. Penyebab yang kedua yaitu ternyata si Gilbert dengan Microsoft-nya baru saja meluncurkan software yang sama persis dengan softwarenya Macintosh tersebut.
Apple karena dia merasa sudah tidak nyaman bekerja bersama di Apple bersama Steve. Karena pada saat muda mereka melakukan itu adalah hal yang menyenangkan. Namun pada saat ini Apple telah berubah dan Steve sudah tidak lagi melibatkan Ward di dalam kegiatannya. Beberapa waktu kemudian, para dewan direksi perusahaan Apple berkumpul untuk memilih antara John ataupun Steve Jobs, di mana pada akhirnya Steve Jobs harus keluar dari Apple karena membuat Apple mengalami kerugian besar sepanjang sejarah. Setelah itu, Steve lebih fokus kepada keluarga kecil dan membangun perusahaan lain, yaitu yang bernama Nets. Di mana berbanding terbalik dengan Nets yang sangat sukses, Apple bahkan mengalami kemunduran, di mana hampir mengalami kebangkrutan walaupun sudah berganti-ganti anggota direksinya. Lalu kemudian Steve diminta kembali untuk masuk ke dalam perusahaan Apple, di mana dia menjadi CEO kembali, dan dia pun menendang John seperti John menendang dia pada saat itu, di mana dia merubah visi misi Apple yaitu revolusioner. Steve pun mengubah nama Apple Computer menjadi Apple Inc. atau Apple Inc. Corporation.